untuk pengawasan. Ya, sementara barang yang sampai di wilayah FTZ, sementara masuk ke wilayah kecamatan-kecamatan lain kan tidak ada pengawasan. Memang di Karimun itu potensi yang primadona adalah potensi pajak dari granit, ya, tambangan batu granit. Masing-masing OPD sekarang lagi menyusun efisiensi surat, dan rencana kita parkir itu kita mau jadikan berlangganan. Jadi kita sudah mengkaji kemarin dengan Dinas Perhubungan. Kalau Pak Ketua, apa kabarnya nih? ya, kabar baik. Siap ya? Ya, siap. Pak Ketua, sebagai legislator nih, pemimpin, sebagai ketua DPRD Kabupaten Karimun, saat ini sebenarnya fokus utama dalam kerja periode ini apa, Pak? Ya, kami di DPRD itu yang jelas mempunyai 3 fungsi. Yang pertama fungsi pengawasan, kemudian yang kedua fungsi anggaran, kemudian yang ketiga fungsi peraturan daerah, legislasi. Nah, dalam hal ini tentu kami fokus yang paling utama adalah tentang pengawasan keuangan. Karena kita melihat kondisi keuangan Kabupaten Karimun sekarang ini dikatakan tidak baik, sehingga kami fokus di fungsi pengawasan. Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Karimun kondisi keuangan sekarang ini agak kurang baik, tunda bayar, banyak yang harus kita selesaikan, kemudian pembayaran TPP juga belum selesai. Nah, inilah kami akan fokus pengawasan tentang pengelolaan keuangan. Baik. Jadi seperti itu. Tadi Ketua sempat menyinggung tentang fungsi legislasi. Mungkin ada produk regulasi yang urgent untuk segera disahkan, di samping tadi tentang pengawasan keuangan, Pak Ketua. Ya, karena ini pemerintahan baru, bupati baru, tentu bupati baru menyusun RPJMD untuk 5 tahun ke depan. Nah, tentu nanti setelah usulan dari pemerintah daerah untuk RPJMD, maka kami akan membentuk pansus dan kami akan membahas di RPJMD itu. Baik. Kemudian dalam waktu dekat juga kami akan melaksanakan perubahan anggaran. Pak Ketua, ini kan kita lagi ramai nih, instruksi Presiden tentang efisiensi. Seluruh daerah diminta untuk melakukan efisiensi, di samping itu juga pemerintah pusat mengurangi angka transfer ke daerah. Pada APBD 2025 yang disahkan sebelumnya, angka pendapatan daerah Kabupaten Karimun itu kan dipatok sekitar 1,32 triliun. Setelah dibahas ulang karena efisiensi, sebenarnya angka proyeksinya ini berapa, Pak? Sampai dengan sekarang kami masih menunggu, masing-masing OPD sekarang lagi menyusun efisiensi. Surat dari BPKAD itu sudah disampaikan ke masing-masing OPD. Nanti setelah dibahas di masing-masing OPD, baru mereka menyampaikan ke DPRD melalui BPKAD dan TAPD. Nah, kami sampai dengan sekarang ini masih menunggu. Nanti setelah itu baru kita bahas bersama-sama. Baik. Ya, jadi angkanya belum pasti. Berapa total yang harus diefisiensi oleh pemerintah daerah. Ya. Wah, Pak Ketua, dibandingkan daerah-daerah lainnya di Kepulauan Riau, Karimun punya pendapatan daerah yang cukup besar, utamanya dari pajak daerah, Pak Ketua. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh eksekutif, ini saran, mungkin dorongan dari legislatif, agar untuk membuat ini jadi lebih besar lagi, atau angkanya memang sudah segitu, sudah stuck, seperti apa itu, Pak? Sebenarnya masih banyak potensi pajak daerah yang harus bisa kita ambil. Memang di Karimun itu potensi yang primadona adalah potensi pajak dari granit, ya, tambangan batu granit. Nah, sementara masih banyak lagi potensi-potensi yang lain yang tidak kita gunakan secara maksimal. Saya kasih contoh, retribusi parkir, kemudian dari retribusi perhotelan, kemudian dari retribusi restoran, kemudian dari pelabuhan. Sementara kalau kita lihat ini kan banyak pelabuhan-pelabuhan yang
tidak bisa kita pungut pajak gitu. Jadi makanya nanti pemerintah daerah sebenarnya harus mengkaji itu. Ya mudah-mudahan dari sumber-sumber itu kita bisa menaikkan pendapatan alih daerah selain dari tambang granit gitu. Tentang parkir sendiri Pak Ketua, sebenarnya ada tidak proyeksi ideal? Karena kalau saya keliling di Kota Karimun itu kan parkiran pinggir-pinggir jalan banyak. Sebenarnya ada angka proyeksi yang pas untuk Kabupaten Karimun saat ini di pendapatannya. Kemarin kita pernah membahas rencana kita parkir itu kita mau jadikan berlangganan. Jadi kita sudah mengkaji kemarin dengan Dinas Perhubungan kalau parkir berlangganan kita mempunyai estimasi pendapatan itu lebih besar dibandingkan dengan sekarang ini gitu. Ya tentu harus diatur dengan regulasi yang ada. Gitu. Pak Ketua, ada lagi isu terbaru nih tentang sampah. Belakangan ini kan pemberitaan seputar Karimun ini diwarnai tentang perkara sampah, pengelolaan sampah yang sebenarnya seperti apa ini Pak Ketua? Sampah memang sebenarnya kita persoalan ini kan sudah menjadi cukup besar di Kabupaten Karimun. Nah kemarin itu sempat terjadi tidak bisa dibayar oleh pemerintah daerah untuk tenaga supirnya, tenaga kebersihannya. Maka kami mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan aturan sehingga bisa diselesaikan untuk pembayaran. Kemudian dengan Undang-Undang ASN 2020 tahun 2023 pemerintah daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer. Nah, kami juga mendorong untuk segera melakukan outsourcing sehingga pekerjaan-pekerjaan untuk menyelesaikan sampah ini segera diselesaikan. Baik, Pak Ketua, ini kita beralih ke isu juga yang masih hangat ini tentang FTZ menyeluruh. Ya. Saat ini kan seperti kita tahu hanya satu kecamatan ya di Pulau Karimun Besar ini yang merupakan kawasan FTZ. Pandangan sebagai legislatif melihat wacana FTZ menyeluruh ini seperti apa, Pak Ketua? Kami dari DPRD tentu mendukung penuh FTZ menyeluruh. Karena apa? Karena ketika FTZ menyeluruh, maka khusus untuk di Pulau Karimun ini kan bisa peredaran barang-barang yang apa namanya bebas itu kan bisa kita kembangkan sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kalau kita lihat kalau hanya satu kecamatan ini kan agak sulit juga untuk pengawasan. Ya sementara barang yang sampai di wilayah FTZ sementara masuk ke wilayah kecamatan-kecamatan lain kan tidak ada pengawasan. Gitu. Jadi makanya kami juga mendorong mudah-mudahan minimal Pulau Karimun ini bisa di FTZ-kan secara menyeluruh gitu. Ya. Karena ini bakal berdampak bagi ekonomi masyarakat itu. Pasti berdampak karena setiap peredaran barang-barang itu kan nanti bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan lain. Baik. Pak Ketua, satu pertanyaan lagi, ini balik ke efisiensi Pak Ketua. Tentang efisiensi dari pemerintah pusat tentu Pak Ketua nih sebagai pimpinan DPRD, sementara DPRD ini kan ada yang namanya dana aspirasi. Kabar-kabarnya itu juga ikut diefisiensikan. Ya. Tentu kan sebagai legislator dana aspirasi itu penting kan untuk dikembalikan lagi ke basis untuk memperkuat fungsi legislatif. Ini gimana Pak Ketua? Kawan-kawan pada protes nggak di para anggota? Nah, kalau memang itu bicara sudah sebuah perintah dari pusat, mau tidak mau kita harus laksanakan. Ya paling tidak kita juga nanti mendorong ke depan mudah-mudahan program-program untuk masyarakat itu dapat kita lanjutkan kembali. Gitu. Jadi tidak masalah nih Pak Ketua ya? Tak masalah. Baik, terima kasih Pak Ketua. Itulah Ketua DPRD Karimun, Bapak Raza Rafiza. Terima kasih Pak Ketua, ya. Sukses. Ya, terima kasih banyak.